What's up guys, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Win Cinema. Di video kali ini gue akan merangkum alur cerita film horor psikopat yaitu Spiral from the Book of Saw. Menceritakan seorang detektif dan rekannya bertanggung jawab atas penyelidikan pembunuhan yang mengerikan. Tanpa disadari, terjebak dalam sebuah misteri. Si detektif pun mendapati dirinya berada di pusat permainan mengerikan si pembunuh. Film ini disutradarai oleh Darren Lynn Bousman, dibintangi oleh Chris Rock, Samuel L. Jackson, Max Minghella. Peringatan spoiler ya guys, peringatan spoiler. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film dimulai terlihat ada acara parade yang berlangsung. Terlihat seorang polisi yang sedang tidak bertugas. Di sana dia melihat seseorang mencuri tas seorang wanita. Dia pun mengejar pencuri itu melalui pipa drainase saluran pembuangan. Di sana dia melihat orang itu sedang duduk di kursi. Dia menendangnya, namun itu hanyalah patung dan dia pun disekap dari belakang oleh sosok yang memakai topeng babi. Dia pun terbangun dan mendapati dirinya digantung dengan lidahnya yang ditahan besi. Dia ternyata digantung di kereta bawah tanah dengan sebuah injekan di kakinya. Di sana ada TV yang memunculkan sebuah pesan bilang kalau polisi itu bernama Boswick. Dan dia bilang mau main game. Boswick dibilang kalau dia telah bersaksi berkali-kali mencaci ke orang-orang tidak bersalah dengan kebohongannya, menempatkan orang-orang tidak bersalah itu di penjara. Setelah itu dia diberi pilihan putusin lidah dan hidup, atau kalau enggak ada kereta muncul yang bakal ngancurin tubuh dia. Dia terlihat berusaha untuk kabur, tapi saat kereta mau datang, Boswick seperti masih takut untuk memutuskan lidahnya. Kereta pun makin mendekat. Boswick sempat berhasil memutuskan lidahnya, namun sudah terlambat. Dia pun hancur berkeping-keping, tapi lidahnya masih kecantol di besi. Shit! Dan muncul judul film ini. Scene selanjutnya terlihat sekelompok orang yang sedang bersiap buat ngerampok pengedar narkoba di hotel. Mereka mengambil uang lalu kabur. Namun sudah ditahan oleh para polisi di luar. Seorang polisi mengetahui kalau yang menyetir itu adalah teman polisinya sendiri. Dia bernama Zeke. Selanjutnya di kantor polisi, seorang kepala polisi bernama Angie marah ke Zeke. Zeke bilang kalau dia ternyata menyamar. Angie bilang kalau dia ngelakuin sendirian, tanpa backup. Zeke ngelakuin sendirian karena dia nggak bisa percaya sama teman polisi yang lain. Lalu Angie menugaskan detektif Zeke dengan seorang partner yaitu Sheng. Zeke dan Sheng pun pergi untuk menyelidiki kasus Boswick itu. Mereka ke TKP dan melihat tubuhnya yang sudah hancur. Zeke dan Sheng balik ke kantor polisi. Lalu ada seorang polisi mengasih paket ke Zeke. Yang isinya adalah flash disk yang tulisan Play Me yang menandakan suruh colokin flash disk. Zeke mencolok flash disk itu lalu muncul gambar simbol spiral. Zeke menyadari bahwa ini mirip dengan Jigsaw. Sheng bilang, lah bukannya Jigsaw udah mati ya? Zeke bilang iya, tapi ini kayak semacam tiruannya. Zeke tahu tempat itu dan menuju ke sana. Mereka menemukan simbol spiral itu, namun ada polisi lain yang ikut, yaitu Fitch, beserta teman polisi ceweknya, yang bilang ya kali aja butuh backup. Zeke bilang ini bukan kasus lu Fitch. Zeke lalu menemukan sebuah kotak yang berisi lidah dari Boswick itu. Di lidah itu, Zeke menemukan lencana yang ternyata milik Boswick. Balik ke kantor polisi, dikonfirmasi kalau tubuh itu memang adalah Boswick. Namun Zeke cekcok dengan polisi bernama Fitch yang terlihat dia nggak srek sama Zeke. Zeke pun pergi dan Angie suruh stop. Mereka masuk ke toilet cowok dan Zeke bilang kalau dia pengen handle memimpin kasus ini. Angie pun oke. Zeke bilang kalau Boswick ada di sebuah acara parade, jadi harusnya ada banyak rekaman CCTV. Lalu dia suruh cek hashtag Instagram. Namun orang-orang malah nggak perhatiin dia yang membuat Angie teriak suruh fokus. Singkat cerita, Zeke balik ke apartemennya dan menemukan ayahnya yang bernama Marcus. Dia membobol pintunya untuk memberi kejutan Zeke. Dia bilang sukawa tentang Boswick, tapi Zeke kesel karena udah lama nggak ngeliat ayahnya. Gak ada hubungan yang nyata antara ayah dan anak. Marcus mencoba memperbaiki hubungan dengan Zeke dengan menawarkan makanan kapan-kapan. Di sebuah tempat penyelidikan, Sheng meminjam HP-nya Zeke sebentar.
Lalu dibilang kalau ada 2 kamera CCTV rusak. Fitch bersama teman polisinya sudah ke sana dan menemukan CCTV itu. Dia memasuki ke sebuah tempat, sementara Marcus terlihat memasuki ke sebuah bangunan misterius. Fitch melihat rekaman CCTV-nya, lalu Fitch tahu siapa yang dikejar Bostwick itu, yaitu bernama Benny, yang seorang pecandu narkoba yang suka berjualan dengan penjual narkoba. Kata Fitch, dia tinggal di pabrik roti. Temennya tanya, mau bilang ke Zeke? Fitch bilang, gak usah. Balik ke tempat penyelidikan, mereka memutuskan buat lanjutin besok. Zeke tanya ke Sheng siapa nama anaknya. Dia bilang namanya Charlie. Balik ke Fitch yang sudah sampai di pabrik roti itu. Dia mencari Benny dan menemukan sepertinya dia sedang tidur. Dia membuka selimutnya, namun itu hanyalah kepala babi. Di sana sudah ada si pembunuh yang menyekap kepalanya. Fitch sekarang berada di baskom air dengan helm kepala besi dan jarinya yang terikat oleh sesuatu yang bisa menarik. Lalu muncul si pembunuh dengan pesan yang sama. Yuk main game. Scene pindah ke Zeke yang menelpon Sheng yang terdengar suara bayinya Charlie yang tertidur. Lalu Sheng ada bilang sesuatu permintaan dari Zeke tentang riwayat Bostwick, kalau Bostwick itu dituduh berbohong saat bersaksi ke orang-orang. Makanya mereka ketemu lidahnya Bostwick. Balik ke kantor polisi, Zeke menerima paket yang berisi flash disk lagi. Kali ini simbol spiralnya ada di sebuah mobil dengan boneka babi yang memberi pesan. Angie tahu di mana itu. Tim polisi ke sana dan Zeke menemukan babi mati dan sebuah kotak lagi yang ternyata berisi jari-jari Fitch. Di masa lalu, terlihat Fitch mengabaikan panggilan bantuan backup dari Zeke saat sedang dalam kasus penjahat berpistol. Di tempat pabrik roti, Zeke menemukan mayat Fitch. Kembali ke flashback sebelum Fitch terbunuh. Tempat baskom air terisi terus oleh air yang jika kalau mengenai kabel listrik, dia akan tersengat atau dia bisa memutuskan jari-jarinya untuk menghindari sengatan listrik. Terlihat di TV kalau dia ada membunuh seorang pria karena pria itu menghinanya. Lalu mesin itu nyala. Tangan Fitch tersangkut di pipa yang membuat jari-jarinya putus. Namun dia terlambat dan dia pun terkena sengatan listrik. Setelah itu Zeke mendapat info dari teman polisi ceweknya yang bilang kalau Fitch mencari orang bernama Benny saat itu. Selanjutnya Zeke menyamar mau beli narkoba dari seorang bandar yang Benny suka beli dari dia. Lalu Zeke mengalih perhatian gitu ke bandar itu dan dia mengasih sesuatu ke dalam kaleng. Setelah dia menerimanya, ternyata itu adalah cipratan oli. Lalu Zeke dan Sheng menjerbu ke dalam. Singkat cerita, mereka berhasil masuk dan menyergap dia. Zeke bilang, bentar, gue foto Instagram dulu, mau gue tag ke lu? Mereka integrasi yang ternyata dibilang kalau si Benny itu katanya meninggal overdosis. Di sebuah restoran ditanya sama Sheng ke Zeke, punya nggak musuh yang bukan polisi? Mereka pun ke sebuah gereja dan bertemu dengan mantan polisi bernama Pete. Terlihat flashback masa lalu kalau Pete ini ada nembak seseorang yang kata pria itu dia bersedia menjadi saksi. Lalu Pete membuat kebohongan kalau orang itu nodongin pistol ke Pete. Balik ke pos polisi, ada seseorang yang membawa kotak besar. Polisi sontak menyuruh untuk taruh, lalu Zeke menyuruh untuk semuanya keluar. Zeke membuka itu yang ternyata berisi boneka babi dan sepotong kulit bertato nama bernama Charlie. Yang nama itu adalah anak dari Sheng yang ada di lengannya. Sebuah botol kecil di dalam kulit mengarahkan Zeke ke toko daging yang sebelumnya merupakan toko hobi yang dulu dikunjungi Zeke dan ayahnya. Setelah tiba di sana ternyata Sheng sudah dikuliti dan menemukan alat perekam bersuara. Halo detektif Sheng, saya mau kamu bermain game. Setelah itu ada SMS dari Marcus ke Angie yang bilang kalau dia ada dapat firasat untuk suruh cek sebuah file di gudang berkas. Lalu dia kabarin ke satu teman polisinya kalau dia pergi ke gudang berkas. Balik ke Zeke yang mendapat info kalau ada polisi terluka. Zeke ke sana dan dibilang sama polisi terluka itu kalau dia diserang sama orang pakai topeng babi. Lalu dia mendapat firasat kalau Angie menjadi sasaran selanjutnya. Angie masuk ke gudang dan menemukan si pembunuh itu. Si pembunuh pun melempar granat gas. Angie pun pingsan. Setelah itu Angie ditempatkan di perangkap lalu menemukan alat rekaman di mana dia dibilang kalau telah menutupi korupsi di departemennya. Lalu dibilang kalau ada cairan panas
yang akan muncul dari pipa mengalir ke wajahnya. Dia harus putusin sumsum tulang belakangnya dengan pisau yang ada di belakang lehernya untuk menghentikan cairan panas itu. Zeke pun lari ke gudang. Setelah dikasih tahu oleh teman polisi yang dikabarin itu, menemukan Angie berhasil memberhentikan cairan itu, tetapi sudah meninggal karena luka-lukanya. Zeke pun menjadi kesel dan marah. Zeke lalu mengecek rekaman kamera, lalu mencari tahu siapa-siapa saja yang mengakses rekaman yang masuk ke server hari ini. Dia menemukan ternyata Pete ada pernah mengakses juga. Zeke pun ke tempat Pete mencari-carinya dan Zeke pun terkena sekapan juga. Scene pindah ke Marcus yang menyelidiki tempat persembunyian si pembunuh itu. Dia terlihat melakukan SMS namun disekap oleh si pembunuh. Balik ke Zeke yang terbangun dengan seseorang digantung. Dia melihat tangannya terborgol. Dia melihat ada sebuah gergaji dan mengambilnya. Dia memotong borgol namun tidak bisa. Lalu dia pun mau potong tangannya. Jadi keinget saw pertama nih. Tapi dia melihat ada jepitan rambut. Dan dia berhasil membuka borgolnya. Dia kemudian membuka penutup kepala dari orang itu yang ternyata adalah Pete. Setelah itu dia tanya, apakah lu hapus rekaman pengawasan? Lu bunuh Angie? Lu bunuh bos? Pete gak ngerti dia ngomong apa. Zeke menemukan alat rekaman di kalungnya. Dibilang di rekaman itu ada cara untuk menyelamatkannya, atau dia bisa membiarkannya dan membuang kunci. Setelah itu sebuah mesin menyala, yang ternyata adalah sebuah mesin ban berjalan dengan gelas-gelas botol yang akan jatuh, lalu hancur, dan pecahan-pecahan gelas itu akan meluncur ke Pete. Ketika Zeke mencoba membuka gembok, gelas-gelas tajam meluncur dan Zeke pun menghindarinya. Tapi Pete terkena pecahan-pecahan gelas itu di punggungnya. Zeke ingat-ingat lagi apa yang dikatakan si pembunuh, lalu melihat tong sampah yang ternyata isinya adalah sebuah kunci. Zeke akhirnya membuka gembok itu, namun Pete sudah meninggal. Sebuah pintu terbuka dan Zeke lanjut berjalan menaiki tangga. Di sana dia melihat ternyata si pembunuh itu adalah Sheng. Oke, pertama dia menjelaskan dulu saat Pete bertanya ke satu pria kalau pria itu akan bersaksi. Tapi Pete malah menembaknya. Ternyata di belakang ada Sheng yang melihat. Dan Zeke melihat Sheng ada di sana, yang menyuruhnya untuk shh. Zeke bilang pria yang tertembak itu namanya Charlie Emerson. Sheng bilang, lah kira gue bakal pakai nama asli apa? Terus gimana dengan putra lu? Gua gak punya putra. Yang ternyata itu cuma suara MP3 bayi. Setelah si Benny nuntun si Boswick ke terowongan kereta, ternyata si Sheng mengguliti si Benny. Terus tatoin itu nama ayahnya di lengan itu. Terus di mana ayah gua? Yang ternyata pas Sheng minjem HP-nya ke Zeke, dia SMS-in ayahnya Zeke kalau dia tahu siapa pelakunya dan untuk suruh temui dia di bangunan misterius itu, yaitu pabrik sabun tua. Dari situ Marcus ke gedung misterius itu terus kena sekap. Lalu Sheng minta Zeke buat jadi rekannya. Dibilang juga kalau Zeke ini polisi terbaik Metro. Makanya Sheng pengen kerjasama buat temuin polisi korup dan biar dia urus sisanya. Lalu Sheng ada bilang kalau John Kramer alias si Jigsaw benar akan spiralnya, yaitu sebuah simbol tentang perubahan, evolusi, kemajuan. Tapi kenapa membatasi itu untuk individu saat bisa diterapkan ke seluruh sistem? Setelah itu Sheng nelpon 911 dan mengklaim bahwa dia adalah warga sipil yang dikejar oleh penembak, sehingga tim SWAT akan ke lokasi. Lalu dia mengasih pistol itu ke Zeke dan mereka pergi ke ayahnya Zeke. Terlihat Marcus tertahan di udara dan perlahan-lahan kehabisan darah. Karena Sheng sudah tembak-tembak pistol hingga 1 peluru, Sheng menawarkan pilihan untuk menggunakan peluru terakhir untuk menembak Spiral yang akan menyelamatkan Marcus, tetapi membiarkan Sheng melarikan diri, atau untuk membunuh Sheng dan membiarkan ayahnya mati kehabisan darah. Dia juga mengungkapkan bahwa Marcus selama menjadi ketua sengaja melindungi para pejabat korup untuk membersihkan jalan-jalan kejahatan dengan lebih efisien. Orang gak bersalah tertembak, semuanya atas nama keadilan. Oh, terus siapa tangan kanannya si Marcus? Oh iya, si Angie. Oke, jadi pilihannya tembak Sheng atau selamatkan ayahnya Zeke. Zeke memutuskan
Tembak spiral. Sheng terlihat mau kabur dan Zeke pun menghajarnya. Tak lama setelah itu, tim SWAT tiba dan secara tidak sengaja ada putusin sebuah tali, menyebabkan tali di Markus menariknya ke atas lagi. Sebuah senjata turun otomatis yang tertempel di lengannya. Lalu tali itu mengangkat tangannya layaknya mau menembak ke tim SWAT, layaknya seperti boneka puppet. Tim SWAT pun menembaki Markus. Zeke langsung teriak, namun dia melihat Sheng kabur. Film pun tamat. Oke guys, kalau kalian suka videonya, klik tombol like dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya dari Win Cinema. Thank you for watching and see you in the next video. Show me.